Hai, welcome to my channel. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengunggah halaman baru di website menggunakan Elementor. Selain itu, kita juga akan belajar fitur-fitur dari Elementor secara lengkap. Let's go! Baik, untuk menambahkan atau mengunggah halaman baru di website, kita klik tab laman, kemudian kita bisa klik tambah baru, atau langsung klik semua laman. Kemudian nanti di bagian atas akan ada tulisan tambah baru, kita klik untuk menambahkan halaman baru. Setelah itu kita masukkan judul halaman yang kita inginkan. Misal di sini saya akan membuat judul belajar mudah. Sebelum menyunting dengan Elementor, kita klik terbitkan dulu. Setelah berhasil diterbitkan, baru kita klik sunting dengan Elementor. Kita sudah masuk di bagian penyuntingan halaman. Untuk menambahkan bagian, kita bisa klik tanda plus, kemudian kita pilih struktur. Kita bisa satu kolom, dua kolom, atau banyak kolom. Kemudian jika kita ingin memilih template, kita bisa klik widget yang tengah tadi. Nah, di sini sebenarnya di Elementor ini ada pustaka template-template per blok atau per halaman. Tapi karena mungkin ini jaringannya sedang sedikit masalah, jadi tidak terload ya. Di Elementor ini ada template gratis maupun berbayar. Selain di Elementor, di sini karena kita sudah menginstal plugin starter template sebelumnya, kita juga bisa menggunakan itu untuk mengunggah halaman baru. Untuk menambahkan template. Kita klik yang berlogo S itu. Di sini juga ada per page atau blok, per halaman atau per bagian. Misal per page satu halaman penuh sudah terdiri dari header, body, sama bagian bawah. Kemudian kalau blocks ini dia hanya per bagian. Misal kita mau menambahkan cuma bagian fitur atau hanya bagian header atau portofolio, kita bisa pilih template-nya di sini seperti itu. Di sini saya akan coba memilih bagian header. Kita klik import block. Kemudian tunggu sampai blok terimport. Jika sudah, maka template akan langsung berada di halaman yang sedang kita sunting. Kita bisa mengganti gambar atau mengedit tulisan. Itu cara mudahnya jika kita ingin membuat halaman sesuai dengan template yang sudah ada dan kita memodifikasinya sendiri. Namun jika kita ingin membuat template custom sesuai dengan keinginan kita atau kita sudah memiliki konsep halaman tersendiri, kita juga bisa membuatnya dengan mudah di Elementor jika kita tahu fitur-fiturnya. Sekarang saya akan membahas masing-masing fitur dari Elementor ini. Pertama, kita klik dulu, kita tambahkan bagian. Kita klik tanda plus lalu kita pilih struktur. Nah, untuk di struktur ini kita juga bisa mengatur lebarnya. Apakah struktur akan lebar satu halaman ataukah akan separuhnya saja? Kita bisa mengaturnya di sini. Untuk menambahkan fitur, kita bisa klik bagian pojok atas di sana atau klik tanda plus di bagian struktur.
Kemudian kita tarik fitur yang kita inginkan dan kita letakkan di struktur tadi. Misal di sini saya ingin menambah gambar. Namun sebelum itu saya ingin menggandakan bagian dalam ini. Kita klik kanan, kemudian klik tambah kolom baru. Tadinya ada 2 kolom, sekarang menjadi 3 kolom. Kita tarik bagian gambar. Saya akan meletakkan 3 gambar di sini. Kemudian kita beralih ke fitur selanjutnya, yaitu bagian tajuk. Sebelum itu kita klik struktur lagi, kita tambah lagi. Kemudian tajuk saya akan tarik dan saya letakkan di struktur yang baru yang bawah. Sudah, kita akan atur atau edit teksnya di sini. Misal kita akan memasukkan judul portofolio. Kita juga bisa mengatur jenis H1, H2 atau rata kanan, rata kiri, rata tengah juga bisa. Untuk bagian gaya ini untuk menyunting warna, terus font, dan ukuran. Di bagian penulisan kita bisa mengatur ukuran dan font. Misal fontnya mau kita ganti juga bisa. Terus ukuran jika kita ingin memperbesar atau memperkecil juga bisa sesuai selera. Di bagian gaya terus penulisan. Ketebalan juga bisa kita atur. Tinggi baris, dekorasi, gaya, jarak huruf, kata spasi juga kita bisa atur di bagian gaya ini. Misal kita ingin jarak per huruf renggang atau rapat, kita bisa atur. Kemudian di bagian lanjutan kita akan mengatur tata letak dan mulai dari margin maupun padding. Ini jarak kolom. Bisa mengatur dari atas, kanan, bawah, atau kiri. Kemudian kalau kita klik tautkan nilai bersama, dia akan berubah semuanya kalau kita mengubah satu. Tapi kalau kita nonaktifkan tautan bersama, kita bisa mengatur satu per satu bagian. Misalnya saya hanya ingin mengatur bagian atas. Jadi saya akan memberikan angka di bagian atas saja. Sedangkan di lain dinonaktifkan. Untuk efek gerakan juga diatur di bagian lanjutan. Nah, efek gerakan saat masuk atau saat kita scroll ke bawah terus tulisan itu muncul, itu akan ada efek gerakan. Ada macam-macam efek gerakan yang bisa kita pilih. Untuk latar juga kita bisa menentukan ya apakah mau latar gambar, warna, atau gradien juga bisa seperti ini. Nah, jadi kita bisa mengatur warna per bagian supaya lebih menarik. Kemudian kita beralih ke fitur lain, kita klik tanda plus, kita masukkan struktur baru. Sebelum itu saya ingin menambahkan jarak di bagian portofolio atau tajuk. Jarak untuk bagian bawah supaya tidak terlalu dekat dengan yang bawahnya. Kita klik tanda plus, kemudian kita masukkan gambar lagi. Di sini kita bisa memilih gambar dari pustaka media, itu yang sudah kita unggah atau unggah berkas baru, atau free image juga bisa nanti disediakan oleh Pixabay kalau tidak salah. Nah, ini gambar sudah ya, kita bisa mengatur ukuran gambar.
ada ukuran thumbnail, penuh, large, pokoknya ada banyak pilihan di sini. Kita juga bisa menambahkan keterangan. Keterangan di sini ada keterangan lampiran yaitu judul. Kemudian keterangan khusus kita beri keterangan sendiri. Misal gambar ini saya akan beri keterangan portofolio 1. Kemudian jika kita ingin menautkan gambar ke halaman lain juga bisa. Untuk gaya di gambar kita juga bisa mengatur lebarnya. Jika kita tidak memiliki ukuran yang pas di depan tadi, kita bisa mengatur lebar dan tinggi sesuai yang kita inginkan di bagian gaya. Kemudian kita juga bisa mengatur keburaman atau opasitas, mau buram atau mau jelas juga bisa. Kita juga bisa mengatur sorotan di sini. Kemudian di bagian keterangan, seperti tadi ya teks ya, kita bisa mengatur warna, perataan, jarak, sama ukuran. Kita ukurannya perbesar karena tadi terlalu kecil. Terus ketebalannya juga kita mau ubah menjadi lebih tebal sedikit. Kemudian di bagian lanjutan juga sama sebenarnya. Kemudian kita tambahkan fitur baru, kita klik. Kita akan menambahkan penyunting teks atau teks yang banyak. Yang paling sering saya gunakan ini penyunting teks. Nah, di sini ada banyak sekali berkas perkakas. Terus di bagian gaya juga sama ya. Kita sebenarnya bisa mengatur di bagian konten, tapi juga bisa mengatur di bagian gaya, seperti ukuran, warna, font, ketebalan. Kemudian untuk di bagian lanjutan juga sama. Ini misal kita ingin menautkan laman lain, kita tinggal blok teks yang ingin ditautkan, kemudian kita klik lambang tautkan dan masukkan URL yang akan kita tautkan di teks tersebut, seperti itu. Kemudian kita beralih lagi, yaitu ganti warna ya, yang ditautkan ganti warna menjadi merah. Kemudian kita tambah lagi fitur yang lain, yaitu bagian video. Kita tarik dan kita masukkan ke struktur yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, untuk di video ini sumbernya itu ada beberapa ya, dan salah satunya YouTube. Jadi kita bisa memasukkan link YouTube tanpa mengunggahnya dulu ke server website. Di sini kita bisa mengatur apakah video akan diputar otomatis, ataukah suaranya akan disenyapkan, ataukah akan diulang, juga bisa. Di bagian gaya kita bisa memilih rasio, kemudian tata letaknya hampir sama sebenarnya ya. Kalau tata letak itu untuk pengaturan margin, padding, posisi efek gerakan, responsif, seperti itu. Kita masuk langsung saja ke bagian tombol. Misal di sini saya akan menuliskan subscribe sekarang.
subscribe now. Kemudian untuk tautannya kita masukkan, terserah ya mau masukkan link YouTube atau masukkan apa, teksnya nanti juga terserah. Terus kita mengatur perataannya juga, ukuran. Kemudian kita juga bisa memasukkan icon yang kita inginkan. Misal di sini subscribe now berarti saya ingin memasukkan icon YouTube. Kita cari YouTube. Kita pilih, kita sisipkan. Nah, sudah ada ikonnya ya di sana terlihat. Kemudian kita juga bisa mengatur apakah posisi icon akan ditaruh di sebelum tulisan atau sesudah tulisan. Spasi icon juga sama tulisan juga bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita nanti. Di bagian gaya, kita juga bisa mengatur teksnya ya, seperti tadi. Apakah akan besar atau kecil. Kemudian warnanya, latarnya juga bisa kita atur. Ini karena masih default ya, tapi kita bisa atur sendiri. Untuk batasannya juga bisa kita sesuaikan. Radiusnya, paddingnya. Kalau untuk padding ini jarak ya, memperlebar. Nah seperti ini. Kalau bagian radius batasan ini dia sudut, ya, tidak terlalu lancip. Nah seperti ini. Tadi kan kotak ya, jadi kita buat sudutnya sedikit tumpul. Kita lanjut ke bagian fitur yang lain, yaitu setelah video, setelah tombol ada bagian pembagi. Pembagi ini dia garis ya, pembagi per session mungkin ya, pembagi per bagian ya, pembagi per bagian. Kita bisa memasukkan gaya di sini, misal mau ganda atau garis dua atau mau putus-putus juga bisa. Lebar juga bisa kita sesuaikan, kemudian perataan kanan, tengah atau kiri juga bisa. Elemen, kita bisa memasukkan teks di tengah-tengahnya atau icon. Tergantung nanti kebutuhan kita seperti apa. Kemudian di bagian gaya, di sini untuk pembagi kita bisa mengatur warna, kemudian ketebalan dari pembagi ini. Jika dirasa kurang tebal, kita bisa menambah. Jika dirasa terlalu tebal, kita bisa mengurangi ketebalan. Jarak antara teks dengan garis, juga bagian atas dan bawah juga bisa kita atur. Kemudian untuk teks sama ya, di gaya pengaturannya seperti tadi, ada font, warna, dan ukuran. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengatur jarak. Pengatur jarak ini seperti spasi ya, kayak tadi padding. Cuma ini kita bisa atur besar kecilnya secara manual. Baik, kita beralih lagi. Setelah ada pengatur jarak, ada Google Maps atau peta Google. Ini biasanya diletakkan di halaman kontak kami, yaitu biasanya banyak yang menyertakan peta, alamat kantor atau alamat perusahaan. Kita bisa setting lengkap ya supaya lebih baik, tapi di sini saya akan kasih contoh Jakarta. Secara otomatis akan muncul Jakarta di Maps. Tapi kita juga bisa memperbesar atau memperkecilnya. Kemudian di bagian lanjutan, kita juga bisa mengatur padding dan yang lainnya. Baik, kita lanjut lagi ke bagian icon. Kita beri jarak dulu ya di bagian atasnya ya,
supaya tidak terlalu dekat dengan peta, supaya lebih rapi juga. Ini untuk memperapi juga bisa. Kita klik, kita pilih icon yang akan kita masukkan. Misal saya pilih random saja, subway. Icon juga bisa kita beri tautan, perataan juga bisa kita atur, ukuran icon juga bisa kita atur. Terus misal kita mau memutar-mutar icon juga bisa supaya tidak berdiri tegap. Di sini icon akan saya gandakan menjadi beberapa. Kita klik kanan, kita klik gandakan, kita tambah lagi. Saya akan menambahkan 4. Ini per icon bisa kita ganti ya, nggak harus subway semua. Misal contoh saya akan ganti yang lain seperti ini. Bisa kita ganti. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu ada WP Forms. Nah, untuk WP Form ini dia sebenarnya plugin di luar Elementor ya. Jadi kalau kita ingin memasukkan form, pastikan dulu kita sudah membuat formnya di plugin WP Form ini. Ini karena sudah terbuat secara default saat kita menginstal template, jadi sudah ada pilihannya. Seperti itu. Nah, untuk bagian selanjutnya masih cukup banyak. Kita akan lanjut ke part 2. Sebelum itu, ini kita menyesuaikan sesuai dengan tampilan desktop ya. Biasanya kalau kita menampilkan sesuai tampilan desktop, di tablet maupun ponsel itu akan terlihat sedikit berbeda. Jadi kita perlu mengatur satu persatu. Tapi tidak usah khawatir karena di Elementor menyediakan fitur responsif untuk ketiga perangkat tersebut. Jadi, selain kita bisa mengatur di desktop, kita juga bisa menyesuaikan ukuran untuk tablet dan ponsel. Terima kasih. Video selanjutnya akan membahas tentang fitur Elementor lanjutan.